bisnis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu sebuah buku yang berjudul Penerapan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bisnis Global. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Syahrani Sakia Nur Faiza dengan NIM H0712411042 dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, terima kasih karena telah mengklik video ini. Saya merasa sangat antusias karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat krusial di era digital ini, yaitu bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan dalam dunia bisnis yang semakin global, kompetitif, dan mudah berubah. Buku yang menjadi dasar presentasi ini adalah tugas kami, yaitu Penerapan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bisnis Global. Buku ini menyatukan berbagai aspek penting tentang bagaimana teknologi informasi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai fondasi transformasi organisasi, bisa mendorong efisiensi, daya saing, dan inovasi di era global. Saya akan menyampaikan materi ini tidak hanya sebagai rangkuman, tetapi akan kita bahas dengan pendekatan yang lebih aplikatif, disertai contoh nyata dari industri, studi kasus, dan refleksi kritis untuk kita semua sebagai calon profesional dan pemimpin masa depan. Oke, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu di sini ada lingkungan bisnis modern dan peran teknologi informasi. Di dalam bab 1 ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama lingkungan bisnis global di era modern, yang kedua ada perkembangan dan tuntutan dunia bisnis, yang ketiga ada peran teknologi dalam dunia bisnis. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu subbab yang pertama dengan judul lingkungan bisnis global di era modern. Nah, apa sih itu lingkungan bisnis global? Lingkungan bisnis global merujuk pada keseluruhan kondisi eksternal yang memengaruhi operasi dan keputusan perusahaan yang beroperasi atau ingin beroperasi lintas negara. Lingkungan ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan teknologi di berbagai negara. Dalam era modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan keterkaitan antar negara, pemahaman terhadap lingkungan bisnis global menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin bersaing secara internasional. Globalisasi telah membuat batas antar negara menjadi lebih kabur dalam hal perdagangan, investasi, dan komunikasi. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing di pasar lokal, tetapi juga harus siap menghadapi tantangan dan peluang dari pasar global. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai dinamika lingkungan bisnis global menjadi landasan strategis untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, di sini kita juga membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan bisnis global. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi dinamika lingkungan bisnis global di era modern, yaitu yang pertama ada faktor politik dan hukum, yang dimana kebijakan pemerintah seperti tarif, subsidi, regulasi ekspor-impor, dan peraturan investasi asing sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis internasional. Terus ada juga stabilitas politik dan sistem hukum suatu negara juga menentukan sejauh mana resiko bisnis dapat diminimalisir.
Nah, faktor kedua ada faktor ekonomi, yaitu nilai tukar mata uang, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan suku bunga adalah indikator yang penting untuk memengaruhi keputusan bisnis global. Terus ada juga negara dengan ekonomi yang stabil dan berkembang biasanya lebih menarik bagi investor asing. Terus ada faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya. Yang dimana norma sosial, adat istiadat, nilai-nilai budaya, dan bahasa sangat memengaruhi strategi pemasaran dan komunikasi bisnis di berbagai negara. Nah, faktor keempat ada faktor teknologi yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah bisnis dalam mengelola operasi lintas negara, termasuk dalam pemasaran, produksi, dan manajemen sumber daya manusia. Faktor kelima ada faktor lingkungan alam. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, dan regulasi lingkungan internasional semakin menjadi perhatian utama dalam menjalankan bisnis global. Nah, pada sebab ini juga kita membahas mengenai tantangan dalam lingkungan bisnis global, yang dimana beroperasi di pasar global membawa berbagai tantangan yang perlu diantisipasi oleh perusahaan. Di antaranya ada perbedaan budaya dan bahasa. Nah, ini memang banyak ya. Ini tantangan yang banyak dihadapi oleh para pebisnis, yaitu perusahaan harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka terhadap budaya lokal untuk membangun hubungan bisnis yang baik dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada fluktuasi nilai tukar, yaitu perubahan nilai tukar mata uang asing dapat mengaruhi keuntungan dan harga jual produk di pasar internasional. Yang ketiga ada resiko politik, yang dimana perubahan rezim, konflik, atau ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasi bisnis dan mengakibatkan kerugian finansial. Yang keempat, ada keputusan terhadap regulasi internasional, seperti perusahaan harus memahami dan mematuhi hukum dan regulasi di setiap negara tempat mereka beroperasi, termasuk standar produk, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Yang kelima, ada persaingan global, yang dimana perusahaan menghadapi kompetitor dari berbagai negara dengan berbagai keunggulan kompetitif. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Nah, di subbab ini juga kita membahas mengenai peluang dalam lingkungan bisnis global. Nah, di balik tantangan, lingkungan bisnis global juga membuka banyak peluang, seperti yang pertama ada ekspansi pasar. Perusahaan dapat menjangkau konsumen baru di pasar internasional, meningkatkan volume penjualan dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua ada diversifikasi resiko. Dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan menyebar resiko secara lebih luas. Yang ketiga ada akses ke sumber daya. Pasar global memungkinkan perusahaan memperoleh bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja yang lebih murah atau lebih berkualitas dari berbagai belahan dunia. Terus yang keempat, inovasi dan kolaborasi global.
yaitu interaksi lintas negara mendorong pertukaran ide, teknologi, dan pengetahuan yang mendorong inovasi. Yang kelima, ada keuntungan skala ekonomi, yang dimana produksi dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan pasar global dapat menurunkan biaya produksi per unit dan meningkatkan efisiensi. Nah, di sebab ini juga kita membahas mengenai strategi menghadapi lingkungan bisnis global. Agar mampu bersaing di pasar global, perusahaan perlu menerapkan strategi dong, ya kan? Nah, yang pertama ada riset pasar global, yang dimana melakukan analisis pasar secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan konsumen, tren industri, dan potensi resiko. Yang kedua ada adaptasi produk dan layanan, yang dimana menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan preferensi lokal, budaya, dan regulasi di negara tujuan. Yang ketiga ada kemitraan strategis. Membangun aliansi atau joint venture dengan perusahaan lokal untuk mempermudah masuk pasar dan memperkuat posisi bisnis. Yang keempat, ada inovasi dan teknologi, yang dimana mengadopsi teknologi terbaru untuk mempercepat proses bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu melatih tenaga kerja untuk mampu beroperasi dalam konteks global, baik dari segi keterampilan teknis maupun budaya kerja lintas negara. Selanjutnya saya akan membahas subbab kedua yang ada di bab pertama, yaitu perkembangan dan tuntutan dunia bisnis, yang dimana di sini terdapat dinamika bisnis dari masa ke masa. Dunia bisnis terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, dari era revolusi industri, munculnya pasar bebas, hingga era digitalisasi saat ini. Ya enggak, bisnis telah berkembang tidak hanya dalam skala tetapi juga dalam cara beroperasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pada awalnya, bisnis hanya berfokus pada produksi barang secara massal. Namun, kini bisnis tidak hanya dituntut untuk menciptakan produk yang berkualitas, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah, menjawab kebutuhan konsumen secara spesifik, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perkembangan ini mencerminkan bahwa dunia bisnis telah bergerak dari pendekatan profit oriented ke arah people, planet, profit, triple bottom line. Nah, di sini juga membahas mengenai perkembangan dunia bisnis, yaitu ada yang pertama era revolusi industri pada abad ke-18 sampai ke-19. Dikenal sebagai titik awal transformasi bisnis modern. Yang kedua ada era manajemen modern pada awal abad ke-20. Terus ada era globalisasi di tahun 1980-an sampai sekarang. Bisnis yang dimana itu bisnis berkembang melampaui batas geografis. Terus yang keempat ada era digital dan industri 4.0, yang dimana bisnis dituntut untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan agar tetap relevan.
Terus ada juga era keberlanjutan atau sustainability, yang dimana konsumen dan regulator semakin menuntut bisnis untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan dampak sosial yang positif. Nah, pada sebab ini juga kita membahas mengenai tuntutan dunia bisnis di era modern, yang dimana seiring perkembangan yang pesat, dunia bisnis menghadapi berbagai tuntutan baru yang datang dari konsumen, regulator, investor, dan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, tuntutan untuk inovasi berkelanjutan, yang dimana persaingan global menuntut perusahaan untuk terus berinovasi baik dalam produk, layanan maupun proses operasional. Yang kedua ada digitalisasi dan teknologi, yang dimana perusahaan harus mampu mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional seperti pemasaran, logistik, SDM, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada transparansi dan etika, yang dimana konsumen semakin cerdas dan menuntut kejelasan tentang bagaimana produk dibuat, siapa yang membuatnya, dan apakah prosesnya etis. Yang keempat ada kecepatan dan adaptabilitas, yang dimana dunia bisnis kini sangat dinamis, perubahan pasar, selera konsumen hingga regulasi dapat berubah dengan cepat. Memang benar. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan tidak hanya dinilai dari keuntungan yang mereka hasilkan, tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, yang terakhir, ada kustomisasi dan pengalaman pelanggan, yang dimana konsumen modern menginginkan produk dan layanan yang personal dan relevan. Bisnis harus mampu memahami kebutuhan individu melalui analisis data dan pendekatan berbasis pengalaman atau biasa disebut customer experience. Nah, di sini pada sebab ini juga kita membahas mengenai dampak perkembangan terhadap model bisnis, yang dimana perkembangan dunia bisnis juga membawa perubahan dalam model dan strategi operasional. Beberapa transformasi penting meliputi yang pertama dari produk ke layanan atau servitization. Banyak perusahaan manufaktur kini menambahkan elemen layanan sebagai bagian dari produk mereka, misalnya layanan purna jual digital, langganan, atau fitur berbasis aplikasi. Yang kedua, ada model bisnis berbasis platform. Mungkin ini tidak asing, seperti perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, dan Airbnb, BNB menggunakan model bisnis platform yang menghubungkan penyedia dengan konsumen secara langsung. Ya, betul. Model ini mengandalkan jaringan dan ekosistem yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ada model bisnis berbasis data. Keputusan bisnis kini lebih banyak didasarkan pada analisis data besar atau biasa disebut big data. Yang keempat, ada e-commerce dan digital marketing, yang dimana perdagangan online tumbuh sangat pesat,
emang benar. Dan strategi pemasaran kini sangat tergantung pada kanal digital seperti media sosial, SEO, influencer, dan iklan daring. Nah, pada subbab ini juga kami membahas mengenai strategi menghadapi tuntutan bisnis modern. Agar tetap relevan dan kompetitif, bisnis harus mengadopsi beberapa strategi seperti transformasi digital terintegrasi, yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap proses bisnis, bukan hanya sebagai alat tambahan, tapi sebagai bagian dari strategi utama. Nah, yang kedua ada fokus pada keberlanjutan, yang dimana menanam prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses produksi, manajemen limbah, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, reskilling, dan pembentukan budaya kerja yang adaptif. Nah, yang keempat ada peningkatan customer experience, yaitu memahami dan memenuhi ekspektasi pelanggan dengan menciptakan pengalaman yang menyenangkan, mudah, dan personal. Yang kelima ada kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin bisnis harus mampu mengantisipasi perubahan dan membawa organisasi menuju masa depan dengan visi yang jelas dan inspiratif. Oke, baik. Pada selanjutnya saya akan membahas mengenai subbab yang ketiga yang ada di bab ini, yaitu peran teknologi dalam dunia bisnis. Yang pertama dalam subbab ini ada transformasi bisnis di era digital, yang dimana teknologi telah menjadi penggerak utama perubahan dalam dunia bisnis. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi, komunikasi, otomatis, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara perusahaan menjalankan operasional, berinteraksi dengan pelanggan, serta mengambil keputusan strategis. Nah, dunia bisnis saat ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan teknologi, memang benar. Mulai dari usaha mikro hingga perusahaan multinasional, semuanya dituntut untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi, menjangkau pasar yang lebih luas, dan bersaing secara global di dunia bisnis. Dalam banyak kasus, teknologi bukan hanya mendukung bisnis, tapi menjadi inti dari model bisnis itu sendiri. Nah, pada subbab ini juga kami membahas mengenai jenis teknologi yang berperan dalam dunia bisnis. Yang pertama, ada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, ada e-commerce dan platform digital, yang dimana teknologi memungkinkan transaksi jual beli secara online, membuka akses ke pasar global tanpa perlu membuka toko fisik. Contohnya seperti marketplace, Tokopedia, Shopee, website e-commerce mandiri, hingga aplikasi layanan on demand. Yang ketiga ada automasi dan robotik, yang dimana penggunaan mesin otomatis dan robot dalam proses produksi atau layanan membantu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan produksi. Yang keempat ada AI dan machine learning. Yang kelima ada big data dan analitik. Yang keenam ada Internet of Things or
biasa disebut IoT, menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan data kontrol jarak jauh. Contohnya dalam rantai pasokan dan manajemen gudang. Yang ketujuh atau yang terakhir ada teknologi keamanan cyber. Nah, pada subbab ini juga saya membahas mengenai dampak positif teknologi bagi dunia bisnis. Yang dimana di sini terdapat yang pertama efisiensi operasional, yaitu teknologi membantu mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia dan menghemat biaya operasional. Yang kedua ada akses ke pasar global, yang dimana dengan teknologi internet dan digital marketing, bisnis global dapat menjangkau konsumen internasional tanpa batasan geografis. Yang ketiga ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Yang keempat ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ada inovasi produk dan modal bisnis, yaitu teknologi menciptakan peluang baru dalam pengembangan produk dan layanan digital seperti aplikasi, platform langganan, hingga model bisnis berbasis sharing ekonomi. Nah, pada subbab ini juga membahas mengenai tantangan teknologi dalam dunia bisnis. Walau membawa banyak manfaat, teknologi juga menimbulkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh dunia bisnis. Yang pertama, ada ketergantungan terhadap sistem digital. Yang kedua, ada biaya implementasi. Yang ketiga, ada kurangnya SDM yang kompeten. Yang keempat, ada ancaman terhadap privasi dan keamanan data. Yang kelima, ada disrupsi terhadap bisnis konvensional. Yang keenam, ternyata yang kelima tadi adalah yang terakhir, yaitu disrupsi terhadap bisnis konvensional, yaitu perusahaan yang tidak segera beradaptasi dengan teknologi beresiko kalah bersaing atau bahkan gulung tikar. Contohnya banyak toko retail fisik yang kalah saing dengan e-commerce. Nah, pada subbab ini juga kami membahas mengenai studi kasus penerapan teknologi dalam bisnis. Yang pertama ada Tokopedia dan Goto. Tokopedia memanfaatkan teknologi e-commerce dan logistik digital untuk mendukung UMKM menjangkau konsumen seluruh Indonesia. Gabungannya dengan Gojek menjadi Goto juga menunjukkan kekuatan integrasi teknologi transportasi, pembayaran, dan retail. Yang kedua ada Unilever. Perusahaan multinasional ini menggunakan big data untuk memahami tren konsumen secara real time dan mengembangkan produk yang relevan di berbagai negara. Nah, pada subbab ini juga kita membahas mengenai strategi penguatan peran teknologi dalam bisnis. Yang dimana ada digitalisasi proses bisnis. Yang kedua ada investasi dalam infrastruktur teknologi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keempat ada kemitraan dengan startup teknologi. Yang kelima ada adopsi cloud dan layanan berbasis langganan. Mungkin sampai situ saja untuk bab pertama. Mari kita melangkah ke bab kedua. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yang dimana di sini bab kedua akan membahas mengenai pengantar sistem informasi. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas terlebih dahulu yang subbab pertama, yaitu konsep dasar sistem informasi.
Apa sih pengertian sistem informasi itu? Jadi, sistem informasi atau biasa disingkat menjadi SI merupakan kombinasi dari teknologi, informasi, dan aktivitas manusia yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. SI dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai komponen-komponen sistem informasi, yang dimana sistem informasi terdiri dari berbagai komponen utama yang saling mendukung. Komponen-komponen tersebut adalah yang pertama ada perangkat keras atau biasa disebut hardware. Yang kedua ada perangkat lunak atau biasa dikenal software. Yang ketiga ada data. Yang keempat ada prosedur. Yang kelima ada manusia atau brainware. Yang keenam yaitu ada jaringan atau network. Nah, di sini juga pada subbab ini saya juga akan membahas mengenai fungsi sistem informasi dalam organisasi. Nah, sistem informasi memainkan peran krusial dalam berbagai aktivitas organisasi. Berikut adalah beberapa fungsinya. Yang pertama adalah mendukung operasi harian. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang dimana memberikan informasi yang tepat, relevan, dan tepat waktu kepada manajer untuk membuat keputusan yang efektif. Yang ketiga, ada koordinasi dan kolaborasi, yang dimana memungkinkan berbagai bagian dalam organisasi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara efisien. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, ada keunggulan kompetitif. Nah, pada subbab ini juga kita akan membahas mengenai jenis-jenis sistem informasi. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, yang pertama ada Transaction Processing System atau biasa disingkat TPS, whatever. Sistem yang menangani transaksi harian seperti penjualan, pemesanan, dan penggajian. Nah, yang kedua ada Management Information System. Yang ketiga ada Dedication Support System. Yang keempat ada Executive Information System. Yang kelima ada Enterprise Research Planning. Yang keenam Customer Relationship Management. Dan yang ketujuh ada Supply Chain Management. Nah, pada subbab ini juga terdapat bagian yang membahas mengenai manfaat implementasi sistem informasi, yang dimana ada meningkatkan akurasi data. Yang kedua ada penghematan biaya operasional. Yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. Yang keempat ada akses informasi real time. Dan yang terakhir ada analisis dan pelaporan. Nah, pada subbab ini juga kami membahas mengenai tantangan dalam penerapan sistem informasi. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, implementasi sistem informasi juga memiliki sejumlah tantangan. Yang pertama ada biaya implementasi, yang dimana pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan membutuhkan investasi besar. Yang kedua ada resistensi pengguna. Yang ketiga ada keamanan dan privasi data. Yang keempat ada ketergantungan terhadap teknologi. Yang kelima ada pemeliharaan dan upgrade.
Nah, itulah tadi subbab pertama yang terdapat dalam bab 2. Nah, di sini kita masuk kepada subbab 2.2 yang dimana di sini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan sistem informasi. Di sini kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Jadi SI telah menjadi bagian penting dalam kehidupan organisasi modern, baik di sektor bisnis, pemerintahan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Untuk memahami bagaimana SI berkembang menjadi seperti sekarang, kita perlu menelusuri sejarah evolusinya. Kita langsung saja masuk di bagian perkembangan sistem informasi berdasarkan era. Sejarah sistem informasi dapat dibagi ke dalam beberapa era yang masing-masing mencerminkan perkembangan teknologi dan cara organisasi mengelola informasi. Yang pertama ada era prakomputer sebelum 1940-an. Pada masa ini sistem informasi bersifat manual. Pengolahan informasi dilakukan dengan tulisan tangan atau mesin ketik. Penyimpanan data dilakukan dalam bentuk arsip fisik seperti dokumen, map, dan lemari arsip. Komunikasi informasi antar bagian organisasi menggunakan surat menyurat dan komunikasi lisan. Karakteristik era ini ialah proses lambat dan tidak efisien. Kedua, rentan kesalahan manusia. Yang ketiga, penyimpanan data membutuhkan ruang fisik besar. Yang keempat, ialah tidak ada otomatisasi. Nah, yang kedua ada era komputer awal, yaitu pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada era ini komputer pertama mulai digunakan untuk keperluan perhitungan ilmiah dan militer. Komputer seperti ENIAC atau Electric Numerical Integrator and Computer digunakan untuk perhitungan matematis yang kompleks, namun penggunaannya masih terbatas dan mahal. Ciri utamanya itu komputer besar dan mahal. Yang kedua ada penggunaan punch card untuk input dan output. Yang ketiga fokus pada pemrosesan data numerik, bukan pengolahan informasi bisnis. Nah, yang ketiga pada era komputerisasi bisnis pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Komputer mulai digunakan dalam dunia bisnis, terutama untuk pengolahan data dan transaksi seperti akuntansi, penggajian, dan persediaan. Muncul sistem Transaction Processing System atau TPS sebagai cikal bakal sistem informasi modern. Nah, yang keempat ada era informasi dan integrasi sistem pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Teknologi komputer berkembang pesat. Komputer personal atau PC mulai digunakan secara luas. Organisasi mulai mengintegrasikan berbagai sistem fungsional menjadi sistem yang saling terhubung. Muncul manajemen information system dan decision support system. Nah, yang kelima ada era internet dan globalisasi informasi. Pada tahun 1990-an sampai awal 2000-an. Dengan berkembangnya internet, sistem informasi menjadi lebih terbentuk dan terkoneksi secara global.
organisasi mulai membangun sistem berbasis web dan memperluas layanan ke ranah digital. Yang keenam, ada era digital dan mobilitas pada tahun 2000-an sampai 2010-an. Perkembangan perangkat mobile dan internet cepat melahirkan sistem informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem informasi mulai berbasis cloud dan integrasi lintas platform. Yang ketujuh, ada era cerdas dan otomatisasi pada tahun 2010-an hingga sekarang. Sistem informasi saat ini semakin canggih dan adanya kecerdasan buatan atau biasa kita kenal sebagai AI yang pasti sudah banyak digunakan oleh kalangan kita, bukan hanya kalangan kita. Kayaknya semua orang sudah memakai AI. Ada juga machine learning, Internet of Things, dan blockchain. Sistem bukan hanya membantu mengambil keputusan, tetapi mampu memprediksi dan bertindak otomatis. Nah, pada sebab ini juga kami membahas mengenai faktor pendorong perkembangan sistem informasi. Ada apa aja sih? Yang pertama, ada perkembangan teknologi komputer. Yang kedua, ada kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Yang ketiga, ada globalisasi dan persaingan global. Yang keempat, ada revolusi internet dan komunikasi. Dan yang kelima, ada perkembangan ilmu manajemen. Di sini juga kami akan membahas mengenai dampak perkembangan sistem informasi, yang dimana perjalanan panjang sistem informasi membawa dampak besar terhadap organisasi dan masyarakat, efisiensi dan otomatisasi. Yang kedua, ada akses informasi lebih cepat. Yang ketiga, transformasi model bisnis. Yang keempat, ada pengambilan keputusan lebih baik. Yang kelima, ada tantangan etika dan privasi, yaitu perkembangan teknologi menimbulkan isu-isu seperti penyalahgunaan data, peretasan, dan privasi digital. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada subbab ketiga pada bab ini, yaitu komponen-komponen sistem informasi. Kita langsung saja masuk ke bagian kedua, yaitu komponen utama sistem informasi. Secara umum, sistem informasi terdiri dari 6 komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem informasi. Ini mencakup semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan, memproses, menyimpan, dan menampilkan informasi. Nah, yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengendalikan dan mengoperasikan perangkat keras serta memproses data menjadi informasi. Yang ketiga ada data. Data adalah bahan mentah bagi sistem informasi yang kemudian diproses menjadi informasi yang bermakna. Data bisa berupa angka, teks, gambar, atau video. Suara juga bisa. Nah, yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian aturan atau pedoman yang mengatur cara penggunaan sistem informasi oleh pengguna. Ini bisa berupa prosedur kerja, alur bisnis, kebijakan keamanan, atau protokol teknis. Yang kelima ada manusia atau brainware.
Komponen manusia adalah penggunaan sistem informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa manusia, sistem informasi tidak akan berjalan dong. Ya iyalah. Yang keenam, ada jaringan komunikasi atau networking. Komunikasi data memungkinkan pertukaran informasi antar sistem dan pengguna secara cepat dan akurat. Jaringan menjadi fondasi penting, terutama di era digital saat ini. Nah, kita sekarang sudah masuk pada bagian ketiga atau bagian C, yaitu interaksi antar komponen. Keenam komponen sistem informasi tidak bekerja secara terpisah. Mereka saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain. Contohnya, data dimasukkan ke dalam sistem melalui perangkat keras, kemudian diproses oleh perangkat lunak sesuai dengan prosedur yang ada, dan hasilnya digunakan oleh manusia melalui jaringan komunikasi. Jika satu komponen terganggu, sistem secara keseluruhan bisa tidak berfungsi optimal. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian delta, yaitu pentingnya setiap komponen. Setiap komponen memiliki peran strategis, yaitu tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak bisa dijalankan. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak akan berguna. Tanpa data, tidak ada yang bisa diproses. Tanpa prosedur, penggunaan sistem menjadi kacau. Tanpa manusia, sistem tidak akan berfungsi. Tanpa jaringan, tidak ada konektivitas atau kolaborasi. Keseimbangan dan integrasi dari semua komponen ini adalah kunci keberhasilan sistem informasi dalam organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada subbab keempat yang ada pada bab ini, yaitu pentingnya sistem informasi dalam organisasi masyarakat. Sebelumnya saya akan membahas pendahuluannya, yaitu di era digital saat ini informasi menjadi salah satu sumber daya paling berharga, setara dengan modal dan tenaga kerja. Sistem informasi berperan penting dalam mengolah, mengolah dan mendistribusikan informasi secara efektif dan efisien. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian B, yaitu pentingnya sistem informasi dalam organisasi. Organisasi modern tidak bisa lagi bergantung pada metode konvensional untuk mengelola operasi dan informasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem informasi sangat vital bagi keberlangsungan dan daya saing organisasi. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi membantu manajer dan pimpinan dalam menganalisis data dan menghasilkan laporan yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis fakta. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi operasional. Sistem informasi memungkinkan proses bisnis dijalankan secara otomatis dan terstruktur, mengurangi kesalahan manusia, mempercepat waktu proses, dan menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, ada meningkatkan layanan pelanggan, yang dimana sistem informasi membantu organisasi memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih personal, responsif, dan berkualitas. Yang keempat, ada memperkuat keunggulan kompetitif. Organisasi yang mampu memanfaatkan sistem informasi secara strategis dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan diferensi produk atau layanan.
Yang kelima ada meningkatkan integrasi antar bagian. Sistem informasi memungkinkan semua departemen dalam organisasi terhubung dalam satu sistem terintegrasi, sehingga memudahkan koordinasi dan pengawasan. Nah, kita masuk pada bagian pentingnya sistem informasi dalam masyarakat, yang dimana tak hanya organisasi, masyarakat umum pun sangat bergantung pada sistem informasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah peran penting sistem informasi dalam masyarakat modern. Yang pertama, akses informasi secara real time. Yang kedua, meningkatkan pendidikan dan literasi digital. Di mana dengan sistem informasi, proses pendidikan menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan dapat diakses oleh siapa saja. Yang ketiga ada mendorong partisipasi publik dan transparansi. Yang keempat ada mendukung mobilitas dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada menciptakan lapangan kerja dan inovasi sosial, yang dimana pertumbuhan sistem informasi melahirkan berbagai pekerjaan baru dan inovasi sosial yang berdampak luas. Nah, kita masuk pada bagian D, yaitu dampak strategi sistem informasi. Yang pertama ada transformasi digital, yang dimana organisasi dan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi mengalami transformasi besar dalam cara mereka beroperasi dan berinteraksi. Yang kedua ada efisiensi dan produktivitas, yaitu pemanfaatan sistem informasi yang baik dapat menekan biaya, meningkatkan output, dan mempercepat layanan. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap teknologi, yaitu sisi lain dari perkembangan sistem informasi adalah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi, yang juga menimbulkan risiko seperti serangan cyber, pelanggaran privasi, dan ketimpangan digital. Oke, kita masuk pada bagian E, yaitu tantangan dan isu terkait sistem informasi, yaitu terdapat keamanan data dan privasi, yang dimana ada ancaman cyber, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi. Tantangan berikutnya ada kesenjangan digital, bukan kesenjangan sosial ya guys. Kesenjangan digital, yaitu akses yang tidak merata terhadap teknologi dan informasi antara daerah maju dan tertinggal. Yang ketiga ada kecanduan teknologi, yaitu dampak sosial dan psikologi akibat penggunaan berlebihan sistem digital. Yang keempat ada etika dan tanggung jawab sosial, yaitu isu plagiarisme digital, penyebaran hoaks, dan pengaruh algoritma terhadap opini publik. Oke, kita masuk pada bab ketiga, yaitu sistem informasi dalam organisasi dan infrastruktur TI. Yang dimana dalam bab ini kita akan membahas subbab pertama, yaitu struktur organisasi dan perusahaan. Pengertiannya apa sih? Struktur organisasi adalah kerangka kerja formal yang menggambarkan bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, dikoordinasikan, dan dikendalikan. Ini mencakup bagian tugas, garis wewenang, serta alur komunikasi antar bagian organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian tujuan struktur organisasi, yang dimana tujuan dari struktur organisasi ini ialah menjelaskan tanggung jawab tiap bagian. Yang kedua, menentukan jalur komunikasi. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dan koordinasi kerja. Yang keempat,
ialah mendukung pencapaian tujuan organisasi. Terus kita masuk pada bagian jenis-jenis struktur organisasi, yang dimana terdapat yang pertama struktur fungsional, yang kedua ada struktur divisional, yang ketiga ada struktur matriks, yang keempat ada struktur jaringan. Nah, kita masuk pada bagian tingkat dalam struktur organisasi. Yang pertama ada tingkatan pertama itu ada top management, yaitu menetapkan strategi atau CEO atau direktur. Yang kedua ada middle management yang menjalankan strategi. Yang ketiga ada lower management yang mengatur operasional harian. Yang keempat ada staf pelaksana. Nah, kita masuk kepada bagian faktor yang memengaruhi struktur, yang dimana terdapat 4 bagian, ada 4 faktor. Yang pertama, ukuran organisasi. Yang kedua, ada strategi bisnis. Yang ketiga, ada teknologi yang digunakan. Yang keempat atau yang terakhir, ialah dinamika lingkungan eksternal. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian subbab kedua pada bab ketiga, yaitu kebutuhan informasi dalam organisasi. Yaitu kebutuhan informasi adalah keperluan akan data yang akurat, relevan, lengkap, dan tepat waktu untuk mendukung kegiatan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam sebab ini kita akan membahas mengenai jenis informasinya, yaitu yang pertama ada operasional, yang dimana untuk kegiatan harian, misal jadwal produksi, laporan penjualan. Yang kedua ada taktis, yang dimana untuk keputusan jangka menengah, misalnya laporan efisiensi divisi. Yang ketiga ada strategis, untuk perencanaan jangka panjang, misalnya analisis pasar, proyeksi keuangan. Nah, kita masuk pada bagian C, yaitu kebutuhan berdasarkan tingkatan manajemen. Yang pertama ada top management, yaitu butuh informasi strategis pasar, seperti pasar, tren industri. Yang kedua ada middle management, fokus pada informasi taktis. Yang ketiga ada lower management yang menggunakan informasi operasional. Kita masuk pada bagian D, yaitu sumber informasi, yang dimana terdapat 3 sumber informasi, yaitu internal seperti keuangan, produksi, SDM. 2 ada eksternal, dan yang ketiga atau yang terakhir ialah teknologi informasi. Kita masuk pada pembahasan tantangan. Tantangan pada sebab ini ialah informasi berlebihan, kualitas dan keakuratan informasi, akses dan distribusi data, dan keamanan dan privasi. Kita masuk pada solusinya. Apa sih solusinya? Ada audit kebutuhan informasi, pelatihan staf, penggunaan teknologi informasi yang tepat, dan yang terakhir ialah pengolahan, pengelolaan, dan kebijakan data yang terstruktur. Oke, kita masuk pada bagian subbab 3.3, yaitu sistem informasi berbasis komputer. Kita masuk pada bagian A, yaitu pengertian sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat utama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi.
Kita masuk pada bagian B, yaitu komponen utama CBIS. Adapun beberapa komponennya yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan dan komunikasi, sumber daya manusia, dan prosedur dan kebijakan. Kita masuk pada fungsi dan manfaat CBIS dalam organisasi. Adapun fungsi dan manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manual, dan menghemat biaya operasional. Yang kedua, ada mendukung pengambilan keputusan, yang dimana memberikan informasi akurat dan real time untuk mendukung strategis bisnis. Yang ketiga, ada memperkuat komunikasi dan koordinasi. Yang keempat, ada meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang kelima, ada mendukung inovasi dan pengembangan produk. Kita masuk pada bagian jenis-jenis sistem informasi berbasis komputer. Adapun jenis-jenis sistem informasi yaitu yang pertama, Transaction Processing System. Yang kedua ada Management Information System. Yang ketiga ada Decision Super System. Yang keempat ada Enterprise Research Planning. Yang kelima ada Customer Relationship Management. Yang keenam ada Supply Chain Management. Nah, kita masuk pada bagian E, yaitu contoh penerapan CBIS dalam dunia nyata. Yang pertama ada perusahaan retail menggunakan POS, Point of Sale, yang terhubung dengan sistem inventaris untuk memantau stok dan penjualan. Yang kedua ada perbankan, menggunakan sistem perbankan online untuk melayani nasabah dan mencatat transaksi secara otomatis. Yang ketiga ada pendidikan, sistem e-learning dan database mahasiswa untuk mengelola data akademik. Yang keempat atau yang terakhir, kesehatan, sistem kesehatan, yaitu sistem informasi rumah sakit yang mencatat data pasien, jadwal dokter, dan manajemen obat. Nah, kita masuk pada bagian terakhir pada subbab ini, yaitu tantangan implementasi CBIS, yaitu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Yang kedua, perubahan budaya organisasi. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Dan yang terakhir ialah ketersediaan infrastruktur TI. Oke, baik. Di sini saya akan membahas mengenai subbab 3.4, yaitu infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian infrastruktur dan arsitektur TI, yang dimana infrastruktur teknologi informasi atau TI adalah kumpulan komponen teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan layanan yang dibutuhkan untuk membangun, mengoperasikan, dan mengelola sistem informasi dalam organisasi. Arsitektur teknologi informasi adalah rancangan konseptual atau cetak biru, atau biasa yang kita kenal ialah blueprint, yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen TI terstruktur dan saling terintegrasi untuk mendukung kebutuhan bisnis. Singkatnya, arsitektur TI adalah rancangannya dan infrastruktur TI adalah implementasi nyata dari rancangan tersebut. Oke, kita masuk pada bagian komponen infrastruktur TI. Adapun beberapa komponennya yaitu hampir sama dengan subbab-subbab sebelumnya,
yaitu yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga ada jaringan dan komunikasi, yang keempat ada database dan sistem penyimpanan, yang kelima ada data center dan cloud computing, yang keenam ada keamanan TI, dan yang ketujuh ada SDM dan layanan dukungan TI. Oke, kita masuk pada bagian C, yaitu arsitektur TI dalam organisasi. Arsitektur TI menentukan bagaimana seluruh infrastruktur dan sistem informasi dalam perusahaan diorganisir dan dikembangkan. Komponen utama arsitektur TI meliputi yang pertama, arsitektur data, yang kedua, arsitektur aplikasi, yang ketiga, arsitektur teknologi, yang keempat, arsitektur keamanan. Itulah tadi keempat komponen utama arsitektur TI. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi infrastruktur dan arsitektur TI. Terdapat 4 poin. Yang pertama ada mendukung operasional bisnis, yang kedua mendukung inovasi dan skalabilitas, yang ketiga efisiensi dan penghemat biaya, yang terakhir atau yang keempat ialah pengambilan keputusan lebih baik. Kita beralih ke bagian E, yaitu tren infrastruktur dan arsitektur TI modern. Yang pertama, cloud computing, yaitu infrastruktur berbasis internal seperti layanan IaaS dan SaaS yang fleksibel dan hemat biaya. Yang kedua ada virtualisasi, menjalankan beberapa sistem informasi dalam satu server fisik untuk efisiensi sumber daya. Yang ketiga ada edge computing. Yang keempat ada hybrid infrastruktur, dan yang terakhir ada zero trust security, yaitu konsep keamanan yang tidak mempercayai siapapun secara default, bahkan pengguna internal. Oke, kita beralih ke bagian F, yaitu tantangan infrastruktur TI. Yang pertama ada biaya investasi awal, yang kedua ada kompleksitas sistem, yang ketiga ada keamanan dan kepatuhan, yang keempat ada ketergantungan pada vendor. Terus kita akan beralih pada bagian G, yaitu strategi membangun infrastruktur TI yang efektif. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama perencanaan arsitektur yang jelas dimulai dari kebutuhan bisnis. Yang kedua ada skalabilitas dan fleksibilitas, harus bisa tumbuh seiring perkembangan organisasi. Yang ketiga ada standarisasi dan integrasi. Gunakan platform dan teknologi yang compatible dan mudah terhubung. Yang keempat ada keamanan menyeluruh. Terapkan prinsip security by design. Dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkala. Audit sistem secara berkala untuk peningkatan. Itulah tadi pembahasan materi bab 3. Jadi kita sekarang masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, yang dimana judulnya ialah manajemen data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama yang akan kita bahas ya tentu saja subbab pertama, yaitu 4.1 pentingnya data dan informasi. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian data dan informasi. Data ialah fakta-fakta mentah, angka, simbol, atau karakter yang belum memiliki makna secara langsung. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti atau makna tertentu bagi penggunanya. Informasi digunakan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, atau memahami kondisi tertentu.
Selanjutnya kita akan membahas bagian B, yaitu perbedaan data dan informasi. Data dan informasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan, namun memiliki perbedaan yang jelas. Data adalah bahan mentah berupa angka, simbol, teks, atau fakta yang belum diolah dan tidak memiliki makna secara langsung. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah dianalisis dan diorganisir sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan relevansi bagi penggunanya. Informasi memberikan konteks dan nilai tambah dari data mentah sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemahaman situasi tertentu. Misalnya dari data penjualan harian, kita bisa memperoleh informasi bahwa penjualan minggu ini meningkat 20% dibanding minggu sebelumnya. Oke, kita masuk pada bagian C, yaitu pentingnya data dan informasi dalam organisasi. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, perencanaan strategis. Yang keempat, kontrol dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, yang kelima, peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya dan informasi, sumber data dan informasi. Yang pertama ada internal organisasi, yang dimana data penjualan, produksi, keuangan, SDM. Yang kedua ada eksternal, yang ketiga ada teknologi dan otomatisasi. Selanjutnya kita akan membahas bagian E, yaitu karakteristik informasi yang berkualitas. Di sini terdapat 6 poin, yang dimana yang pertama ialah akurat, yang kedua relevan, yang ketiga tepat waktu, selanjutnya lengkap, dan yang keempat yang kelima ada dapat dipercaya, dan yang terakhir ada format yang tepat, yaitu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran teknologi dalam pengelolaan data dan informasi. Di sini ada database management system, yaitu menyimpan dan mengelola data secara terpusat. Yang kedua ada big data dan analistik, mengelola volume data besar untuk menemukan pola dan wawasan. Yang ketiga ada cloud storage, yaitu menyimpan data dengan aman dan dapat diakses dari mana saja. Yang terakhir ada business intelligence tools, yaitu visualisasi dan analisis data untuk mendukung keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan pengelolaan data dalam pengelolaan data dan informasi. Yang pertama ada volume dan kecepatan data, big data. Organisasi harus mampu mengelola data dalam jumlah besar dan bergerak cepat. Yang kedua ada tantangan keamanan dan privacy, yaitu perlindungan terhadap akses tidak sah dan kebocoran data menjadi isu utama. Yang ketiga ada tantangan dalam pengelolaan kualitas data. Data yang tidak akurat atau duplikat dapat menyebabkan informasi yang salah. Dan yang terakhir ada integrasi sistem. Banyaknya sistem informasi membuat sinkronisasi data menjadi sulit. Itulah tadi pembahasan dari subbab 4.1. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab 4.2, yaitu sumber dan pengumpulan data. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian sumber data itu sendiri, yaitu sumber data adalah asal atau tempat di mana data diperoleh. Dalam konteks organisasi dan bisnis, sumber data bisa berasal dari berbagai pihak.
dan bentuk, baik yang berasal dari dalam organisasi atau internal maupun dari luar organisasi atau eksternal. Oke, kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber data. Yang pertama ada sumber data internal. Sumber data internal adalah data yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Data ini biasa tercipta melalui aktivitas operasional sehari-hari. Yang kedua ada sumber data eksternal, yaitu sumber data yang berasal dari luar organisasi. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memahami kondisi di luar perusahaan seperti pasar, pesaing, atau regulasi pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengumpulan data, di mana untuk menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya, data perlu dikumpulkan dengan metode yang tepat. Berikut adalah beberapa metode umum dalam pengumpulan data. Di sini saya punya 6 poin metode umum dalam pengumpulan data. Yang pertama ialah observasi. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada questionnaire atau survei. Yang keempat ada dokumentasi. Yang kelima ada sensor dan perangkat otomatis. Dan yang terakhir ialah web scraping dan API. Kita beralih kepada kriteria pengumpulan data yang efektif. Untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, validasi. Data harus mengukur atau menggambarkan apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, kelengkapan. Dan yang terakhir adalah kemutakhiran. Data yang digunakan harus terkini dan relevan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam pengumpulan data, yaitu akses terbatas, biaya dan waktu, kesalahan manusia, privasi dan etika, duplikasi dan inkonsistensi. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya strategi pengumpulan data yang baik. Sebuah organisasi yang memiliki strategi pengumpulan data yang terstruktur akan memiliki keunggulan kompetitif. Data yang berkualitas tinggi akan memudahkan analisis, meminimalkan kesalahan, pengambilan keputusan, dan mendukung efisiensi operasional. Jadi, strategi yang baik mencakup penentuan kebutuhan data, pemilihan metode yang sesuai, penjadwalan pengumpulan data, pengamanan data yang sensitif, dan proses validasi dan verifikasi. Itulah tadi pembahasan subbab 4.2. Oke, selanjutnya kita masuk kepada subbab 4.3, yaitu pendekatan berbasis database. Yang pertama kita akan membahas pengertian dan konsep dasar. Pendekatan berbasis database adalah suatu metode dalam pengelolaan data di mana semua data dikumpulkan, disimpan, dan diorganisir dalam sebuah sistem terpusat yang disebut dengan database, serta dikelola dengan menggunakan database management system. Oke, kita lanjut saja ke tujuan dan manfaat. Yang pertama, di sini ada sentralisasi data, yang dimana data disimpan di satu tempat terpusat yang bisa diakses oleh berbagai sistem atau pengguna yang berwenang.
Yang kedua ada meningkatkan efisiensi akses dan manipulasi data. Yang ketiga ada mendukung integritas dan konsistensi data, di mana aturan dan bahasa dalam DBMS memastikan data yang dimasukkan konsisten dan valid. Yang keempat ada memfasilitasi multi-user dan skalabilitas, yang dimana sistem dapat digunakan oleh banyak pengguna dalam waktu bersamaan. Yang kelima ada pengendalian hak akses, yang dimana memberikan batasan akses untuk penggunaan berdasarkan peran atau level otoritas mereka. Kita beralih kepada komponen utama, yang dimana terdapat 4 komponen. Yang pertama ada database, yang kedua ada DBMS atau Database Management System, yang ketiga ada bahasa query atau SQL, yang keempat ada pengguna database seperti admin, developer, dan user akhir yang menggunakan data. Kita beralih ke jenis-jenis database. Di sini terdapat 4 jenis-jenis database. Yang pertama relational RDBMS menggunakan tabel dan relasi. Yang kedua ada NoSQL, cocok untuk data tidak terstruktur. Yang ketiga ada cloud database. Yang keempat atau yang terakhir ada distributed database. Kita beralih kepada keunggulan pendekatan berbasis database, yang dimana di sini ada pengolahan data lebih rapi dan aman, akses data lebih cepat dan konsisten, cocok untuk sistem besar seperti e-commerce, perbankan, dan institusi pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan pendekatan berbasis database. Oke, jadi di sini ada 3 tantangan pendekatan berbasis database. Yang pertama, biaya awal tinggi, lisensi pelatihan. Yang kedua, ada kompleksitas desain dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, ada resiko keamanan cyber jika tidak dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab 4.4, yaitu data warehouse dan pengambilan keputusan. Sebelumnya kita akan membahas apa sih itu data warehouse. Jadi data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung proses analisis dan pelaporan dalam organisasi. Ciri-ciri utamanya ialah berorientasi subjek. Yang kedua ada terintegrasi. Yang ketiga ada berbasis waktu. Yang keempat tidak mudah berubah. Kita akan membahas selanjutnya peran dalam pengambilan keputusan, yang dimana di sini terdapat 4 poin. Yang pertama ialah menyediakan data historis untuk menganalisis tren. Yang kedua ada membantu manajemen dalam perencanaan strategis. Yang ketiga ada mendukung analisis cepat lewat dashboard dan laporan. Dan yang terakhir ada menghindari inkonsistensi data yang bisa menyebabkan kesalahan dalam keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen data warehouse, yang dimana di sini terdapat 4 komponen. Yang pertama sumber data, yang kedua ada ETL, yang ketiga ada penyimpanan data warehouse, yang terakhir ialah alat analisis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penerapannya. Yang pertama ada retail, menganalisis tren penjualan. Yang kedua ada perbankan, memantau resiko dan perilaku nasabah. Yang ketiga ada kesehatan, yaitu melacak efektivitas pengobatan. Dan yang terakhir ada pemerintahan, evaluasi kinerja program.
Oke, selanjutnya kita akan membahas subbab 4.5, yaitu konsep pengetahuan dalam organisasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu pengetahuan atau knowledge dalam konteks organisasi? Ialah informasi, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk mengambil keputusan dan menjalankan proses bisnis. Pengetahuan ini mencakup pengalaman kerja, pelatihan, serta wawasan yang diperoleh dari proses pembelajaran dan interaksi antar individu. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan tacit, yaitu tacit knowledge atau biasa disebut tacit knowledge. Yang kedua ada pengetahuan eksplisit, yang dimana pengetahuan yang mudah diidentifikasi, dikodekan, dan dibagikan dalam bentuk dokumen, prosedur, atau basis data. Contohnya manual kerja, laporan, prosedur operasional, standar atau SOP. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya pengetahuan dalam organisasi. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, inovasi dan peningkatan proses. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM. Dan yang terakhir, ada keunggulan kompetitif. Selanjutnya, kita akan membahas manajemen pengetahuan, yang dimana manajemen pengetahuan ialah proses sistematis untuk menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan dalam organisasi agar dapat meningkatkan kinerja. Selanjutnya, mohon maaf agak singkat karena lebih lengkapnya sudah dibahas di dalam buku. Jangan lupa untuk baca. Oke, saya lanjut. Selanjutnya bagian E, teknologi dalam mendukung manajemen pengetahuan, yaitu sistem informasi manajemen pengetahuan. Yang kedua ada internet dan portal. Yang ketiga ada artificial intelligence or biasa dikenal sebagai AI. Yang terakhir ialah media sosial internal atau forum diskusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam pengelolaan pengetahuan. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama ada sulitnya mengubah pengetahuan tacit menjadi eksplisit. Yang kedua ada kurangnya budaya berbagi pengetahuan. Yang ketiga ada kurangnya insentif untuk berbagi atau mendokumentasikan pengalaman. Yang keempat ada kurangnya sistem dan teknologi pendukung. Dan yang terakhir ada resiko kehilangan pengetahuan saat karyawan keluar. Itulah tadi pembahasan dari bab 4 dan sebab-sebabnya. Kita akan beralih ke bab 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas bab 5 yang dimana judulnya ialah sistem informasi untuk mendukung proses bisnis. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu subbab 5.1 yaitu definisi dan konsep proses bisnis. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian proses bisnis. Proses bisnis ialah serangkaian aktivitas atau tugas yang saling berkaitan dan terstruktur yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis tertentu, seperti menghasilkan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan.
Secara sederhana, proses bisnis menjelaskan bagaimana pekerjaan dilakukan dalam sebuah organisasi. Siapa yang melakukan apa, kapan, dengan menggunakan alat atau sumber daya apa, dan untuk hasil seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan fungsi proses bisnis. Yang pertama ada menjamin konsistensi operasional. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas layanan atau produk. Yang keempat ada menjadi dasar pengukuran kinerja. Selanjutnya kita akan membahas elemen utama proses bisnis. Yang pertama ada input. Yang kedua ada aktivitas atau tugas. Yang ketiga ada output. Yang keempat ada pelaku. Yang kelima ada sumber daya. Yang keenam ada tujuan atau goals. Itulah 6 poin tadi elemen dalam proses bisnis. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis proses bisnis. Di mana di sini terdapat 3 poin. Yang pertama proses inti atau core process, yang dimana proses utama yang memberikan nilai langsung kepada pelanggan seperti produksi, penjualan, dan pengiriman. Selanjutnya ada proses pendukung atau supporting process. Tidak langsung menciptakan nilai tapi mendukung proses inti seperti HR, IT, atau akuntansi. Dan yang ketiga ada proses manajerial atau manajemen proses, yang dimana proses yang mengatur dan mengendalikan kegiatan organisasi seperti perencanaan strategis dan manajemen resiko. Selanjutnya ada contoh proses bisnis. Yang pertama ada proses pemesanan produk. Yang kedua ada proses rekrutmen karyawan. Seperti inputnya itu kebutuhan tenaga kerja, aktivitasnya pasang lowongan, seleksi, wawancara, terus direkrut. Outputnya ya karyawan baru bergabung. Itulah tadi subbab 5.1. Selanjutnya kita akan membahas subbab 5.2 yang berjudul sistem pendukung proses bisnis, yang dimana pengertiannya ialah sistem informasi yang dirancang untuk membantu, memfasilitasi, dan meningkatkan efektivitas proses-proses bisnis dalam organisasi. Tujuan sistem pendukung proses bisnis ini itu tujuannya ialah meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisasi kesalahan dan redundansi, memperbaiki transparansi dan pengawasan. Yang keempat ada mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kelima ada meningkatkan keputusan pelanggan. Terus jenis-jenis apa saja sih jenis-jenis sistem pelindung proses bisnis? Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama enterprise resource planning. Yang kedua ada customer relationship management. Yang ketiga ada supply chain management. Yang keempat ada business process management system. Yang kelima ada workflow automation system. Dan yang terakhir ada document management system. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama sistem pendukung proses bisnis. Di sini terdapat 5 komponen utama, yaitu yang pertama basis data, yang kedua user interface, yang ketiga workflow agent, yang keempat ada monitoring dan reporting tools, dan yang terakhir ada integrasi sistem.
Selanjutnya kita akan membahas tantangan implementasi sistem pendukung. Di sini terdapat 4 poin, yang dimana yang pertama ialah biaya dan waktu implementasi tinggi. Selanjutnya ada resistensi dari karyawan terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya ada kebutuhan pelatihan dan pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir ialah ketergantungan pada infrastruktur dan keamanan data. Itulah tadi pembahasan dari sebab 5.2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab 5.3 yang dimana akan membahas mengenai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sebelumnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu ERP? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem ERP itu. Jadi, Enterprise Resource Planning ini adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis utama seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, distribusi, persediaan, penjualan, dan lainnya dalam satu platform pusat. Tujuannya apa sih dan fungsi sistem ERP? Jadi tujuannya itu untuk integrasi data dan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan, dan standarisasi prosedur operasional. Selanjutnya kita akan membahas modul utama dalam ERP. Sistem ERP terdiri dari berbagai modul yang bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan organisasi. Berikut beberapa modul utama. Yang pertama ada modul keuangan. Yang kedua ada modul sumber daya manusia. Yang ketiga ada modul produksi. Yang keempat ada modul persediaan dan gudang. Yang kelima ada modul penjualan dan distribusi. Yang keenam ada modul pembelian, dan yang terakhir ada modul SRM atau Customer Relationship Management. Selanjutnya kita akan membahas manfaat implementasi ERP. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ialah transparansi informasi. Yang kedua ada efisiensi biaya dan waktu. Yang keempat kontrol dan monitoring lebih baik. Yang keempat ada peningkatan keputusan pelanggan, dan yang kelima ada dukungan terhadap skalabilitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan dalam implementasi ERP. Di sini tantangannya cukup banyak, ada 4, yaitu yang pertama biaya implementasi tinggi. Yang kedua ada waktu implementasi lama. Yang ketiga ada resistensi karyawan terhadap perubahan. Dan yang terakhir ada kebutuhan kustomisasi dan integrasi. Selanjutnya kita akan membahas contoh software ERP populer. Yang pertama ada SAP ERP, digunakan oleh perusahaan besar dengan sistem modular yang luas. Yang kedua ada Oracle ERP Cloud, solusi cloud ERP dengan berbagai fungsi bisnis, dan masih banyak contoh lainnya. Itulah tadi pembahasan materi pada sebab 5.3. Selanjutnya kita akan masuk pada sebab 5.4, yaitu manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis atau BPR. Sebelumnya kita akan membahas pengertiannya dulu dong. Jadi
Pengertiannya adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada perombakan total proses-proses inti dalam organisasi guna mencapai peningkatan kinerja secara drastis, baik dalam hal biaya, kualitas, kecepatan, maupun layanan. Tujuan dan manfaat BRP ini yaitu tujuan utamanya ialah menghilangkan proses-proses yang tidak memberi nilai tambah, menyederhanakan alur kerja yang mengurangi birokrasi, mengintegrasikan teknologi informasi untuk otomatisasi dan efisiensi. Manfaatnya apa aja sih? Ada efisiensi biaya operasional, peningkatan kecepatan proses bisnis, kualitas layanan lebih tinggi, peningkatan kepuasan pelanggan, dan daya saing organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik utama BPR. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama ada pendekatan radikal, yang kedua ada fokus pada proses bisnis inti, yang ketiga ada lintas fungsi, yang keempat ada berbasis teknologi informasi, yang kelima atau yang terakhir ada berorientasi pada hasil. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam implementasi BPR. Yang pertama, langkah-langkah yang harus dilakukan ialah identifikasi proses inti yang akan direkayasa. Yang kedua, analisis proses yang ada. Yang ketiga, rancang ulang proses secara fundamental. Yang keempat, gunakan teknologi informasi. Yang kelima, implementasi dan manajemen perubahan. Dan yang terakhir ialah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam pelaksanaan BPR. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kompleksitas proses bisnis. Yang ketiga, kebutuhan investasi tinggi. Yang keempat atau yang terakhir, kegagalan dalam manajemen perubahan. Selanjutnya, bagian terakhir dalam subbab ini ialah peran teknologi dalam BPR. Teknologi informasi menjadi faktor kunci sukses dalam BPR karena memungkinkan desain proses baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, seperti otomatisasi end-to-end proses, integrasi antar sistem dan divisi, real-time analistik dan dashboard, dan yang terakhir self-service untuk pelanggan dan karyawan. Itulah tadi pembahasan dari subbab 5.4. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk kepada subbab terakhir pada buku ini, yaitu subbab 5.5. Wow, sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video. Yaitu kita akan membahas mengenai keunggulan kompetitif melalui teknologi dan proses bisnis. Sebelumnya saya akan membahas mengenai pengertian dari keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif adalah kondisi ketika sebuah perusahaan memiliki kemampuan unik yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan nilai lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Keunggulan ini bisa berupa harga lebih murah, kualitas lebih baik, inovasi produk, layanan pelanggan yang unggul, atau efisiensi operasional. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peran teknologi dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, otomatisasi proses bisnis. Yang kedua ada inovasi produk dan layanan.
Yang ketiga ada akses terhadap data dan analitik. Yang keempat ada personalisasi dan pengalaman pelanggan. Dan yang kelima ada efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi proses bisnis sebagai strategi kompetitif. Yang dimana transformasi proses bisnis berarti merombak cara kerja tradisional dan menggantikannya dengan pendekatan yang lebih modern, efisien dan berbasis teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi penerapan teknologi dan teknologi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada digitalisasi, yaitu mengubah proses fisik menjadi proses digital. Yang kedua ada integrasi sistem, yaitu menghubungkan berbagai aplikasi bisnis agar data mengalir dengan mulus. Yang ketiga ada penggunaan big data dan business intelligence, yaitu membantu manajemen memahami tren pasar dan perilaku konsumen secara mendalam. Yang keempat ada pemanfaatan cloud computing, yaitu memberikan skalabilitas dan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan sistem informasi. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi mobile dan IoT, yaitu memberikan akses sistem kapan saja, di mana saja, dan memantau operasional secara real time. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus keunggulan kompetitif berbasis teknologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Netflix. Dia menggunakan data analitis dan AI untuk menyarankan film yang relevan bagi pengguna. Dia juga infrastruktur cloud-nya memungkinkan pengelolaan konten global. Hasilnya itu dominasi pasar layanan streaming global. Yang kedua ada studi kasus Gojek, aplikasi multifungsi yang mengintegrasikan transportasi, makanan, pembayaran digital, dan layanan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dalam membangun keunggulan teknologi. Di sini terdapat 4 poin, 4 tantangan. Yang pertama ialah biaya investasi tinggi. Implementasi teknologi canggih memerlukan modal besar. Yaps, betul. Yang kedua ada ketergantungan pada keahlian TI. Yang ketiga ada kecepatan perubahan teknologi. Yang keempat ada persaingan teknologi yang semakin ketat. Selanjutnya kita akan membahas kunci sukses. Wow, ini adalah poin terakhir dari subbab dan bab 5 ini. Jadi simak baik-baik. Kunci sukses penerapan teknologi dan proses bisnis strategis. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, kepemimpinan yang visioner. Yang kedua, ada budaya organisasi yang adaptif. Yang ketiga, ada fokus pada nilai pelanggan. Dan yang terakhir ialah evaluasi berkelanjutan atau proses bisnis harus terus diperbaiki berdasarkan data dan feedback pelanggan. Itulah presentasi saya. Semoga dapat dimengerti. Jadi kesimpulannya, sistem informasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut strategi, budaya, dan visi organisasi. Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk mengelola informasi dan memanfaatkannya secara strategis akan menjadi pembeda utama antara organisasi yang stagnan dan yang terus berkembang.
Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan Anda, menginspirasi, dan mendorong kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang makin digital dan global. Saya Syahrani Sakia Nur Faiza dengan NIM H07 12 41042, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.